Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mengerjakan lab yang ke-5, yaitu adalah lab Linux server. Nah, dalam lab ini ada dua bagian. Yang pertama adalah untuk membawa server, dan yang kedua itu adalah untuk membawa using telnet to test TCP service. Nah, equipment yang digunakan itu adalah security workstation virtual machine. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu server. Step yang pertama itu kita masuk ke aplikasi terminal. Langsung kita ketikkan perintah command sudo. Sudo itu buat apa sih? Kita coba cek dulu menggunakan command. Execute a command as I enter user. Kita ketikkan saja komen yang disuruh di sini sudo. Kita masukkan passwordnya. Nah, akan muncul seperti ini. Why was it necessary to run ps asroot prefacing the command with sudo? Nah, ketika kita menggunakan analis, kemungkinan proses yang terlihat hanyalah proses analis. Proses untuk regular user biasanya tidak terlihat. Jadi yang terlihat itu biasanya untuk user root. Langsung saja kita masuk ke step selanjutnya. Kita ketikkan komen sudo lagi. Nah, akan muncul seperti ini. Kita ketikkan lagi komen yang di bawahnya. Nah, muncul seperti ini. How is the process hierarchy represented by PS? Nah, jadi proses hierarki itu direpresentasikan oleh lengkungan ini. Jadi kita ketik saja di sini dengan lengkungan. Lanjut kita ke step berikutnya. Kita ketikkan command netstart. Muncul seperti ini. Lalu kita gunakan command sudo. Nah, akan muncul seperti ini. What is the meaning of the TUNANP option in start? Kita akan menggunakan command main netstart untuk menjawabnya. Kita coba di sini. Nah, jadi ada jawabannya di sini. Misal ini A ini adalah untuk show but listening and non-listening suck. Jadi jawabannya ada di sini, tinggal kita salin dan tempel saja ke sini. Kebetulan saya sudah menjawabnya. Jadi langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Is the order of the option important to netstart? Jawabannya adalah tidak. Ini kita quit aja dengan mengklik tombol Q. Nah, setelah itu based on the netstart output shown in item D, what is the layer for protocol connection status and PID of the process running on port 80. Port 80 ini ditunjukkan di sini. Kita langsung ketikkan saja protokolnya.
protokolnya itu TCP ya. Lalu connection statusnya itu adalah listen. Selanjutnya PID nya itu tertera di sini 2216. Well, port number are just a convention. Can you guess what kind of service is running on port 80 TCP? Kemungkinan 80 itu adalah web servernya. Selanjutnya kita akan mengetik perintah selanjutnya, yaitu sudo kita menggunakan ini PID nya 2210. Maaf, typo, kita ketik ulang. Nah, kurang lebih akan muncul seperti ini. Proses PID 395 is ini local that be consulted from the output above. Berdasarkan kolom teratas kolom terakhir kolom 1 output menunjukkan Nginx itu adalah command line. Apa itu Nginx dan fungsinya apa? Gunakan Google untuk mencarinya. Kita gunakan Google aja. Jadi Nginx itu adalah perangkat lunak server web sumber terbuka yang digunakan untuk berbagai fungsi seperti proxy terbalik, penyimpangan beban, penyimpanan sementara, server HTTPS, server proxy untuk protokol komunikasi email seperti IMAP, POP3, dan SMTP. Langsung saja kita ketik jawabannya di sini.
The second line shows that process 396 is owned by a user named http and has process number 395 as its parent process. What does that mean? Apa artinya? Is this common behavior? Artinya mulai proses 396 dengan nama pengguna HTTP. Ini normal karena What is the last line showing grab 395? Karena kita meminta untuk memfilter bagian memfilter dengan mengambil 395. Kita langsung masuk ke part kedua, yaitu using telnet to test TCP service. Langsung saja kita ketikkan di terminal komen telnet kita ketik kata acak di keyboard terserah, lalu kita klik enter. Selanjutnya kenapa why was the error sent as a web page? Karena n adalah web server hanya menggunakan protokol. Selanjutnya kita coba untuk mengetik perintah yang baru lagi, yaitu telnet kita ketik lagi cara acak.
telnet to connect to port 60X. What happens? Explain. Nah, jadi tidak bisa untuk connect karena connection itu ditolak. Nah, telnet is a TCP based protocol and will not be able to connect to UDP ports. Jadi kita jawab saja. Nah, selanjutnya apa keuntungan menggunakan Netstat? Jadi keuntungan menggunakan Netstat adalah untuk memantau koneksi jaringan aktif, menampilkan port yang terbuka, dan mengidentifikasi program yang menggunakan koneksi tersebut, sehingga membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan dan menganalisis lalu lintas jaringan. Kita copy saja, lalu kita tempel di jawaban nomor 1. Nah, nomor yang kedua itu adalah apa keuntungan menggunakan telnet? Apakah telnet itu aman? Jadi telnet memungkinkan pengguna untuk terhubung secara remote ke perangkat lain, namun telnet tidak aman karena data dikirim dalam bentuk teks biasa tanpa enkripsi, sehingga mudah diintip oleh penyerang. Sebaiknya gunakan protokol aman seperti SSH untuk remote login yang terenkripsi. Jadi kesimpulannya telnet itu tidak aman. Kita copy dan masukkan jawaban ke nomor 2. Nah, jadi itu saja untuk mengerjakan Labs Linux server. Sekian, terima kasih.